Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya Dewa Akan Gede Wahyu Muhammad Putra pada mata kuliah pengembangan media komunikasi gizi dengan topik visual, media visual. Ya, jadi pada topik kali ini kita akan membaginya menjadi 4 subtopik. Yang pertama mengenai definisi media visual, lalu yang kedua mengenai fungsi pengembangan media visual, lalu yang ketiga contoh-contoh media visual, dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan komunikasi media komunikasi melalui visual. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai definisi media. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media itu dapat dikatakan sebagai suatu alat atau sarana atau perantara atau penghubung komunikasi dari pengirim komunikasi kepada penerima komunikasi. Jadi kepada pengirim atau pemilik informasi berhubungan dengan penerima informasi itu membutuhkan suatu media, membutuhkan suatu alat. Ya, itu definisi media. Lalu menurut kamus Oxford Dictionary, media sendiri adalah salah satu cara untuk seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi atau sebuah hiburan. Ya, jadi kita lihat di sini melalui media seseorang itu bisa selain mendapatkan informasi juga bisa mendapatkan hiburan. Lalu kita lihat definisi visual. Nah, visual sendiri itu adalah sesuatu yang dapat dilihat atau dirasakan oleh indera penglihatan kita atau oleh mata. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan mata atau penglihatan ya itu dikatakan sebagai visual. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya tentang fungsi dari pengembangan media komunikasi melalui media visual. Yang pertama, media visual dapat menarik atensi, ya dapat memberikan atensi atau menarik dan mengarahkan perhatian dari audiens. Jadi dengan media visual yang tepat, audiens atau masyarakat atau orang yang menikmati media visual itu dapat tertarik perhatiannya dan dapat tertuju atau terarah perhatiannya ke media yang telah dibuat. Lalu yang kedua, dapat memberikan afektif atau kenikmatan. Ya, jadi ketika orang melihat atau membaca sebuah teks atau sebuah gambar, ada rasa kenikmatan, ada rasa kepuasan ketika gambar yang dilihat itu bagus, ketika teks yang dilihat itu jelas, terbaca, dan rapih tata letaknya. Ya, itu afektif. Lalu yang ketiga dapat memberikan efek kognitif, yaitu dapat memperlancar, ya, membantu memperlancar pemahaman, ya, dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar tersebut. Jadi dengan adanya media visual, orang itu atau penikmatnya atau orang yang melihat media visual itu dapat terbantu, dia lebih mudah memahami, lebih mudah mengingat informasi dan atau pesan yang terkandung dalam media tersebut. Lalu media visual juga dapat memberikan efek kompensatoris atau dapat membantu dalam memberikan konteks, ya, yang audiensnya biasanya kesulitan ketika dia memahami sebuah informasi hanya berupa omongan atau hanya berupa tulisan. Itu biasanya orang-orang itu susah memahami, tapi dengan adanya media visual, media tersebut dapat membantu orang lain atau membantu orang yang melihat sebuah media itu untuk memahami dari teks atau verbal. Jadi itu fungsi dari pengembangan media komunikasi melalui visual. Lanjut, berikutnya beberapa contoh media visual. Yang pertama adalah bisa berupa gambar, lukisan, ilustrasi, foto seperti contoh di sini ya. Jadi di sini menggunakan media foto dan gambar untuk menjelaskan tentang kesehatan dengan pola makan dan gizi seimbang. Ya, ini menggunakan gambar, lukisan, ilustrasi atau foto begitu. Ya, lalu contoh yang kedua, media visual juga bisa berupa diagram atau chart. Ya, di sini diagram itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada alurnya,
ini kemana, lalu kemana, kemana, dan yang terakhirnya apa. Ada atau bisa berupa chart ya, seperti pie chart di sini ya untuk menjelaskan tentang diet keto. Ya, jadi diet keto terdiri 75% lemak, 5% karbo dan 20% protein. Lalu ada berupa diagram batang ya untuk menggambarkan persentase balita dengan gizi buruk di tahun 2015 sampai 2017. Ya, jadi di sini menggunakan perbandingan warna. Jadi ini gabungan diagram atau grafik batang digabungkan dengan grafik line atau grafik ini menggabungkan grafik batang dengan grafik garis atau grafik line. Jadi di sini terlihat mana yang lebih banyak atau bagaimana terjadi penurunan angka gizi buruk di sini ya. Itu dengan menggunakan diagram atau chart. Lalu yang ketiga bisa menggunakan infografis. Jadi ini berupa gambar yang berisi info yang lebih detail ya, bisa berupa tabel misalnya ini ya, bagaimana infografis ini bisa menggambarkan bahwa kedelai itu merupakan sumber gizi yang paling baik dibandingkan dengan daging, telur, susu, sawi dan lain-lain ya. Atau seperti ini ya, bagaimana kita bisa memperoleh gizi yang aman selama isolasi mandiri. Ini adalah infografis. Nanti detailnya perbedaan-perbedaan contoh ini akan kita bahas di kelas. Ya. Lalu ada infografis, ada gambar yang bergerak, ya bisa menggunakan hologram atau video atau gambar GIF seperti ini. Jadi ini eh, ya gambar visual ya, tapi visual ini bisa bergerak. Mungkin kekurangannya tidak bisa dicetak, jadi hanya bisa berupa media digital saja. Ya. Oke, kita lanjut tentang kelebihan dan kekurangan dari media komunikasi melalui visual. Yang pertama, media visual itu dapat mengkomunikasikan atau dapat memberikan informasi yang singkat, padat, dan jelas. Ya, tapi di balik itu kekurangannya adalah jika terlalu detail informasinya itu kurang tepat menggunakan media visual. Ya, jadi media visual itu harus singkat, padat, dan jelas. Ya, nanti untuk kelebihan itu merupakan kelebihan sekaligus kekurangan. Kekurangannya apa? Misalnya ketika kita ingin memberikan informasi yang sangat detail melalui media visual, jadi visual itu malah kelihatannya tidak bagus, tidak cantik ya, karena terlalu banyak tulisan, terlalu banyak kata-kata. Sehingga ketika membuat sebuah media visual, teman-teman harus mengedepankan azas singkat, padat, dan jelas. Ya, terus yang kedua, media visual itu sifatnya menarik dan mencolok. Artinya dia sangat 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 menarik bagi orang, sangat menggugah perasaan orang. Tapi menarik dan mencolok ini bisa menjadi kekurangan juga. Ya, ketika teman-teman mendesain, teman-teman pengen desainnya itu kelihatan menarik, kelihatan mencolok, teman-teman salah memilih warna sehingga kelihatannya bukan bagus, bukan indah, tapi malah jadi norak. Gitu kan, teman-teman pengen membuat media desain yang menarik dan mencolok. Lalu yang ketiga, media komunikasi visual ini membutuhkan kreativitas yang tepat. Jadi ini jadi suatu keunggulan sekaligus jadi kelemahan. Kelemahannya apa? Ketika teman-teman memiliki daya imajinasi atau kreativitas yang terbatas, sehingga kesulitan untuk membuat media komunikasi visual yang baik. Ya, lalu media visual hanya mengandalkan satu indera saja, indera penglihatan. Lalu yang kelima, ukurannya terbatas, biasanya hanya berupa satu atau sekian lembar begitu ya, atau biasanya media poster kan hanya selembar dengan ukuran tertentu sehingga informasi yang dicantumkan di situ tuh harus benar-benar terpilih, informasi-informasi yang penting, jangan sampai kita bikin poster tapi jadinya kayak koran ya karena terlalu banyak tulisan gitu, atau mungkin double-double ya, udah dijelaskan melalui gambar tapi dijelaskan lagi melalui tulisan. Nah itu yang menjadi kekurangan dari media visual. Terus yang keenam, membutuhkan biaya untuk proses pencetakannya. Jadi yang namanya media visual itu kan ada jenis-jenisnya ya, apakah medianya mau disimpannya di indoor atau outdoor. Kalau dia medianya indoor biasanya warnanya lebih tajam, lebih bagus tampilannya tapi tidak tahan lama.
Ya, beda dengan media outdoor. Kalau media visualnya outdoor, dia apa lebih kuat, cetakannya lebih bagus, tapi juga biayanya pasti lebih mahal dibandingkan dengan media indoor. Gitu sehingga dalam mewujudkan atau mencetak media visual ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mungkin itu ya, mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan kelebihan tentang media visual. Nanti selebihnya kita akan bahas lebih detail ini di kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.